Maka Aljazair dan Tunisia diambil Prancis, Libya diambil Italia, Mesir diambil Inggris, Suriah dan Lebanon diambil Prancis, Jordania, Palestina, Irak diambil Inggris. Seterusnya. Maka kalau kita perhatikan batas-batas negara itu bentuknya garis lurus, teman-teman. Coba lihat, batasnya Mesir dengan Libya lurus, dengan Sudan lurus, kotak-kotak gitu kan. Siku-siku malah. Ke barat, Libya dengan Aljazair, Aljazair dengan Tunisia, Tunisia dengan Maroko, lurus semua. Lihat batas-batas Irak, batas-batas Suriah, garis-garis semuanya. Kenapa? Karena baginya di peta. Jadi Inggris sama Prancis narik garis di peta. Bro, kamu yang ini ya, aku yang ini ya. Dan sampai sekarang mereka satu bangsa, satu bahasa, tapi banyak negara. Yang aneh, Indonesia. Ada 77 kesultanan. Ada 300 suku bangsa. Ada 1.200 bahasa tutur. Ada adat istiadat yang begitu luar biasa banyak. 17.000 pulau. Begitu merdeka, merasa satu menjadi Indonesia. Itu betul-betul atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kembali ke catatan tadi, apa rahasianya sehingga kita dijajah? Eksis, tapi Amerika tidak eksis, Australia tidak eksis. Atas berkat rahmat Allah, Islam datang 1 abad sebelum kedatangan para penjajah barat itu secara masif. Sehingga apa? Satu-satunya belief system, sistem kepercayaan yang mengajarkan bertahan dari penjajahan dan kezaliman itu adalah sebuah perjuangan yang sangat dihargai dalam agama, itu Islam. Maka awareness terhadap kedatangan penjajah itu muslimin yang punya. 1511 Alfonso d'Albuquerque, Laksamana Agung Portugis, menduduki Malaka. Siapa yang bergerak pertama kali? Demak. Padahal dia ada di Jawa. Demak mengerahkan sebuah armada perang berkekuatan 200 kapal dipimpin oleh putra mahkota yang adalah menantu Sultan Fattah, namanya Pangeran Fathi Yunus. Dalam literatur Jawa disebut Pati Unus. Pangeran Fathi Yunus memimpin 200 kapal menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Ketika beliau sibuk mengepung benteng Malaka, tanpa dia sadari dari belakang armada besar Portugis dari Goa, India datang dan membuat posisi armada Jawa terjepit di antara benteng Portugis di depan dan armada perang Portugis dengan karak-karak dan galiung-galiung raksasa di belakang. Seperti benteng-benteng bergerak di lautan kapal-kapal Portugis pada saat itu. Sehingga ini mengakibatkan armada Jawa mengalami kekalahan besar. Dikisahkan hanya tinggal 20 atau 30 kapal yang pulang kembali selamat sampai ke Demak. Gitu ya. Dan ini menjadi satu catatan, sebuah kesadaran bahwa ini berbahaya. Yang datang ini berbahaya. Sementara pada tahun-tahun berikutnya, raja yang masih belum memeluk agama Islam di barat mengirim utusan kepada Portugis di Malaka, kepada Alfonso d'Albuquerque. Untuk apa? Bekerja sama membangun sebuah pelabuhan besar di tempat yang waktu itu disebut sebagai Pelabuhan Kalapa atau Sunda Kalapa, karena pelabuhan milik orang Sunda, maka disebut sebagai Sunda Kalapa. Itu proposal dihantar ke Malaka untuk kerjasama bikin pelabuhan kota berbenteng di Sunda Kalapa. Siapa yang punya awareness? Muslimin, bahwa ini penjajah berbahaya. Maka seorang ulama Pasai namanya
Fadilah Khan atau Fatahillah. Dalam literatur Sunda disebut Tubagus Pasai Fathullah, yang menikahi dua janda Fathi Yunus, Ratu Ayu, putri Raden Fatah, dan Ratu Mas, putri Sunan Gunung Jati. Menikahi dua janda mujahid sekaligus. Dan istri-istrinya memang mujahidah, menyemangati suaminya juga untuk tidak takut untuk berjihad di jalan Allah. Maka Fadilah Khan memimpin armada gabungan Demak, Cirebon, dan Banten, mengamankan Sunda Kelapa dari kedatangan armada Portugis. Pecah perang besar pada bulan Juni 1522, yang kemudian pada tanggal, tahunnya sama bulannya saya agak, tahun sama tanggalnya 22 Juni ya, 22 Juni 1520 berapa? 21 malah. Terjadi kemenangan besar armada gabungan itu yang kemudian diperingati sebagai hari lahir Jayakarta. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah bukakan untukmu pintu kemenangan yang gilang gemilang. Di bahasa lokalkan menjadi Jayakarta, kemenangan yang gilang gemilang. Jadi awareness itu kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya kalau terlalu dingin tidak enak. Nah, kembali pada perspektif yang ingin kita counter, bahwa kedatangan Islam justru menjadi penyebab kemunduran, menjadi penyebab keterbelakangan, menjadi penyebab keterjajahan. Dan narasi ini sebenarnya ternyata dulu di tahun 60-an 70-an dikembangkan oleh teman-teman kiri. Kalau Anda baca novelnya Pramudia Anantatur yang judulnya Arus Balik, maka narasi yang akan kita tangkap memang Majapahit begitu gilang gemilang, sementara setelah Majapahit runtuh dan digantikan oleh negeri-negeri pesisir beragama Islam, seakan-akan kemudian segalanya meredup. Perspektif kita justru sebaliknya, bahwa kedatangan Islam yang satu abad sebelum kedatangan para penjajah barat ini menjadi penyelamat yang diberikan oleh Allah, karena hanya kaum muslimin yang punya semangat jihad. Sehingga kita bertahan, kita eksis meskipun dijajah. Sehingga kalimat yang lebih tepat mungkin bukan Nusantara itu 350 tahun dijajah, bukan. Tetapi kalimat yang lebih tepat adalah kita ini 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Karena jihad di Nusantara ini tidak pernah putus. Sambung sinambung, meskipun padam di satu daerah, muncul di daerah lain. Terus menerus sampai kemerdekaan. Nggak pernah putus jihad fisabilillah itu terus berkobar. Dan itulah yang memberi berkah kepada Nusantara, sehingga tadi dikatakan dari negeri-negeri yang banyak bersatu menjadi negeri yang besar. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu memahami konteks bagaimana kehadiran Islam di Nusantara secara masif pada abad ke-15. Pada perjumpaan yang lalu kita sudah membahasnya sejak abad pertama Hijriyah, surat Maharaja Indrawarman untuk Umar bin Abdul Aziz. Kita juga sudah membahas kedatangan para sadat, para habaib, keturunan dari
Alawi.